Sepertinya dia bersedia mempertaruhkan nyawanya demi Xiao Yan, tapi terlalu banyak keraguan tentang Yongdong. Xiao Yan tidak mempercayainya. Pria jelek itu sepertinya sudah mencapai batas kesabarannya. Xiao Yan tampak acuh tak acuh. Dia menghela nafas pelan, dan kemudian sosoknya tiba-tiba muncul. Itu muncul di depan alis Xiao Yan, yang tingginya ribuan kaki. Lalu mengangkat lengannya lalu dengan jentikan jari Anda. Bang! Suara kekerasan muncul, seluruh kepala Xiao Yan bergetar. Itu sekuat ingin menghancurkan kepala Xiao Yan. Menyebabkan tubuh besarnya terus melesat ke belakang. Pada saat refleksi tubuh Xiao Yan berubah menjadi tubuh biasa, sayap dewa bela diri muncul, sudah mengenakan baju besi Yanqi. Tapi semua ini tidak ada gunanya. Setiap kali pria jelek itu menyerang, Xiao Yan merasa tidak berdaya untuk melawan. Xiao Yan baru saja menstabilkan sosoknya. Aku hanya merasakan ketegangan di leherku. 5 jari yang kuat mencekiknya dengan erat. Saat aku terjepit oleh tangan ini tidak dapat menggunakan tubuh dewa asli lagi, seolah-olah seluruh kekuatan di dalam tubuh ditekan oleh telapak tangan ini. Saya mendengar bahwa Anda adalah yang mulia. Pria jelek itu terus mendekati Xiao Yan, melihat kerutan di depan mataku, wajah dengan tahi lalat besar di dagu, seolah berbicara. Anda masih bisa mencium bau busuk yang keluar dari mulutnya. Perasaan ini sepertinya lebih buruk daripada membunuhnya. Meskipun aku belum pernah berperang melawan tuanmu, tapi saya dengar yang mulia sangat berkuasa. Dia adalah orang terkuat di dunia sensi. Mengapa kamu begitu lemah sekarang? Mungkinkah kamu menyembunyikan sesuatu? Kakak, suara retakan datang dari leher Xiao Yan. Pria itu terus mengerahkan kekuatan, matanya tertuju pada Xiao Yan. Bang! Melihat itu Xiao Yan tidak menjawab, tangan pria itu yang lain menempel di perut Xiao Yan. Suara teredam sebuah lubang berdarah tiba-tiba muncul di perutnya. Lalu jemari pria itu perlahan meluncur di atas tubuh Xiao Yan. Kemudian ia jatuh ke dalam hatinya, terlalu lemah, semut seperti itu biasanya aku tidak akan mengangkat kepalaku untuk melihatnya. Membunuhmu akan membuatku terlihat kejam, itu saja, setiap orang punya takdirnya masing-masing. Akan lebih mudah untuk mati, suara pria itu jatuh. Fluktuasi kuat di ujung jari yang menempel di dada Xiao Yan dengan cepat mengembun. Dan tepat saat pria itu hendak menembus hati Xiao Yan, tiba-tiba, telapak tangan Xiao Yan perlahan terangkat. Dia justru meraih jari pria yang menempel di dadanya. Kemudian perlahan-lahan menahan kekuatan dia dengan paksa, membuka jari yang menunjuk ke jantungnya. Mata Xiao Yan penuh semangat juang dalam situasi ini. Tidak ada jalan lain, kita hanya bisa menggunakan kekuatan keberuntungan abadi dan iblis. Dua kekayaan abadi dan iblis sebelumnya membantu Xiao Yan melenyapkan keabadian kedua dewa tersebut. Tak perlu dikatakan lagi kekuatannya saat ini, aura di tubuh Xiao Yan tiba-tiba meningkat. Semua luka di tubuh pulih dalam sekejap. Xiao Yan mengangkat kakinya dan mengusirnya. Pukul perut pria jelek itu, tendang itu pada saat yang sama, guntur menyambar di bawah kaki Xiao Yan. Bentuk tubuh mengejarnya. Bang-bang, dua kepalan cahaya keemasan menimpa pria jelek itu lagi. Suara teredam bergema, dan seluruh tubuh terdistorsi. Sepertinya ada banyak tulang yang patah di tubuhnya. Tepat di udara, terdengar suara klik. Pria itu pun kaget lalu sembuh. Menghadapi serangan terus-menerus, pria itu benar-benar mengangkat tinjunya. Angin tinju menderu. Saya hanya mendengar suara teredam dari udara, menarik, gelombang kekuatan yang tiba-tiba. Meski sia-sia, itu memang membuatmu memenuhi syarat untuk melawan dewa abadi. Hanya saja, itu tidak mungkin benar atau salah. Itu palsu, tidak mungkin benar. Segera setelah pria jelek itu selesai berbicara, meski kecepatan pukulannya sedikit lebih lambat, bahkan jika beberapa tinju Xiao Yan menimpanya, namun tidak menimbulkan kerugian yang berarti, seolah-olah serangan Xiao Yan mengenai bola kapas. Xiao Yan tidak tahu kekuatan apa yang dia miliki. Sekarang saya hanya merasa memiliki kekuatan untuk bertarung dengan lawan.
Hanya saja jelas berbeda dengan yang menantang keabadian Tuhan sebelumnya. Orang di depanku ini jelas tidak sebanding dengan Wan Ji dan Ning Yao. Kepercayaan diri pada dirinya sama sekali tidak buta. Hanya karena kekuatan absolutnya dia berani mendominasi dan mengenai ledakan kekuatan Xiao Yan yang tiba-tiba, sepertinya pihak lain tidak terkejut sama sekali sudah siap. Sepertinya kamu tidak terlalu ahli dalam menggunakan kekuatan dewa asli. Mayat ini pasti baru saja diambil belum lama ini. Kata pria jelek itu sambil menerima tantangan itu. Meskipun Xiao Yan menggunakan 82 pukulan para dewa saat ini, tapi semuanya diambil oleh laki-laki bertarung dengan kedua tinjunya, Xiao Yan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Tampaknya kekuatan dewa asli dapat mengendalikan keabadian kaisar, begitu tak tertahankan di hadapan keabadian dewa, tapi yang jelas saat dia menantang Ning Yao, dan waktu segala sesuatunya berakhir, Xiao Yan tidak merasa seperti ini, setidaknya kekuatan fisik masih menjadi satu-satunya. Ketika kami sampai pada pria di depan kami, seolah-olah kekuatan fisik dewa asli telah hancur total. Senior, apa maksudmu? Pasti ada alasan untuk membunuh orang. Saya tidak mengenali senior, Xiao Yan bertanya lagi sebelum mengambil tindakan. Pria itu tersenyum, tidak menjawab. Setelah Xiao Yan diinterogasi, pria jelek itu tiba-tiba meningkatkan kecepatan tinjunya. Segera, Xiao Yan ditekan. Beberapa pukulan mengenai perut Xiao Yan. Qi dan darah melonjak, tetapi tidak ada trauma besar yang diderita. Setelah menstabilkan bentuk tubuh, Xiao Yan maju 7 langkah berturut-turut, 7 langkah Zenshen. Bayangan raksasa yang kokoh meluncur ke bawah pamerkan keterampilan bertarung superior. Anda saat ini kekuatannya secara alami puluhan kali lebih kuat, setiap jejak kaki sangat kokoh membawa angin kencang yang menakjubkan, menyelimuti pria jelek itu. Namun yang terakhir perlahan mengangkat lengannya menunjuk ke 7 siluet kaki di udara, mereka muncul secara berurutan bang bang bang. 7 langkah Xiao Yan belum jatuh benar-benar roboh dan pergi, semuanya sia-sia, tetapi kamu tidak memahami keabadian dewa, bahkan dengan kekuatan sekuat itu, aku tidak bisa melepaskannya. Tentu itu cukup untuk berurusan dengan dewa abadi seperti sampah lainnya. Tapi bagiku, kemampuan bertarungmu tidak ada yang bisa mendekati saya. Pria itu memandang Xiao Yan dengan sangat meremehkan. Dia bahkan menggoyangkan jarinya ke arah Xiao Yan. Perasaan dihina Xiao Yan sudah lama tidak merasakan ini. Itu terlalu sombong, menghancurkan semua makhluk hidup. Berhentilah berpura-pura, beri dia pelajaran dengan cepat dan tunjukkan padanya beberapa warna. Jin Huanshen tampaknya lebih cemas daripada Xiao Yan. Menyaksikan Xiao Yan dipukuli dan diejek, dia bilang dia tidak terlalu mengerti, ini hanya level kedua, bukan apa-apa. Mata Xiao Yan suram saat ini. Karena meski serangannya barusan bukanlah usaha habis-habisan, hanya di antara konfrontasi antara kedua belah pihak, Xiao Yan masih merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Adapun peningkatan yang dibawa ke Xiao Yan oleh keberuntungan makhluk abadi dan iblis, masih terus berlanjut. Tapi seperti yang dikatakan pria itu, Xiao Yan tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan yang melonjak ini. Zhu Xingzi mengingatkanku pada sesuatu lagi, jadi aku akan memberitahumu bunuh ini dengan satu jari.